Oh iya. Halo Mbak Mudrika. Halo Mas, Assalamualaikum. Puasa hari ini? Puasa dong. Tetap semangat ya. Pripun Mas? Tetap semangat. Siap, terima kasih. Wah, suarane desa sekali. Ini dibagi iki. Iki sing lanjutan. Enggak, maksudnya lanjutan. La. Oke, dimulai, Pes. Mas, nanti ini teman-teman kurang berapa tok, tinggal nanti baca satu. Ya. Aku tangi turu weruh iki koyo pisang, Deng.
Walah, kok iso? Padahal busa. Aduh. Nanti jangan-jangan nanti kalau ketemu kecoa nanti kayak gimana? Kurma. Ning omah apa ning Jakarta, Mas? Jakarta. Berarti gak mudik iki sampean? Kayaknya kemungkinan besar. Waduh, gak oleh mudik ya. Lah didenda 100 juta deh. Mending kok nggak tuku rumah toh. Tenang kok ora dendane. Ya mbuh. Ayo weh. Ayo Bar. Oke. Oh, Milhatun Nisa. Rika, Sayyidatul Ummah. Ayo, yuk. Udah di Mario. Oh iya, aku urusan di kohos ya. Ngenteni Ma'arif ya. Udah mau sih. Arif ini akun ini tapi kesalahan Milha siap-siap ngisi ya Mil nanti ya. Kapan-kapan ya. Malam bodoh Mas. Malam bodoh. Bahas Risalatul Mahid. Ye, Mil. Ya setuju. Aja. Engko bojoku tapan ngaji ning Mila wis. Wah, mending bojone sampean lho Mas ngisi piye. Iya, ayo. Kita baca saltu dulu ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Tuka Rabbi sihatan qalbi wal jasad wa afiatal abdani wal aqi wal walad. Batulah ayatin fi kamalin fi ummati wa hidam min Bariskan ala wasi'an dona kisi yakunu lana alaman rosyad wa ilman mubarakan fihi atamun utut Faroyan syadidan yadfa'ul ahlal wa amna bikinar balaki wal hawli wal fitan bi al-qadina wa ismatami dawil hasad wa husna il-hukuki jami'ita alaman
ribai wal baridina wal ab'ad bifadlika ya Rahmanu ya Muhsinal wara ajahi Nabi Mustafa khair sajad alaihi salatullah thumma salam alali wal ashabi wa man lil ula qasar bismillahirrahmanirrahim raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman nafi'an wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadati wa'izam fi uyuni waj'alni wajiha fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawaya hasanal fi'al ya imam bila zawal ya mubli'ah bila mital falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal amin. Amin. Suaraku jelas gak? Jelas Mas. Aman ya? Enggak koyo sinyal tri ning Rembang ya. Iku naruhan soalnya. Pentasawuf nih kono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'yun Najasyi fi nabiyyina alaihi salatu wassalam. Ai hadza ra'yun Najasyi fi bayani alaihi salatu wassalam. Utawi iki iku pendapatnya Raja Najasyi atau diterjemah itu Negus. Negus itu gelar raja kayak Firaun itu kan enggak cuma satu ya. Ada Raja Ramses I, Ramses II dan lain sebagainya. Lah ini Najasyi Negus itu banyak nama, cuman istilah raja aja. Kayak Hamengkubuwono I, II, III dan seterusnya. Ra'yu Najasyi fi nabiyina alaihi salatu wassalam. Nah, ini menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Alfiah happy habis. Wahadfu Mas. Wahadfu mayu la muja izun kamata kulu zaidun ba daman hingga kuma. Hai Lanjut Mas. Lama stada ing dalam sumangsana dari banget apa ada musyriki Makkah ta apa pilarane pira-pira wong musyrike kota Makkah alal muslimina ing atase pira-pira wong Islam. Atbain nabi kang dari pengikuti Kanjeng Nabi kosodu mongko padha nejo sapa al muslimun al hijrata ing hijrah min Makkah ta sanging kota Makkah ila biladil habasyati marang negara Habasyah. Oh. Ila biladil habasyati marang negara Habasyah. Habasyah itu Ethiopia kuno. Berarti kalau dilihat dari peta itu arah selatan dari Arab Saudi, terus Yaman, terus Ethiopia. Nggak tahu nyebrangnya lewat Yaman apa lewat Mesir ya, nggak tahu. Ya manu supaya ya aman sopo al muslimun azaha ula il musyrikina ing pilarane mengkono pira-pira wong musyrik. Wakana lan ana ala ra'sil muhajirin iku tetep ing atase pemimpine pira-pira wong kang hijrah Ja'far bin Abi Thalib. Sapa Ja'far bin Abi Thalib ini sepupunya Kanjeng Nabi, berarti Ja'far bin Abi Thalib kakaknya Ali bin Abi Thalib. Waqad wasululan teman-teman tumeka sapa al muslimun al habasyata ing negeri Habasyah. Jadi kalau di dalam redaksi yang di referensi yang lain
yang hijrah pertama kali ke Habasyah itu berjumlah 10 orang laki-laki atau ada yang mengatakan 11 orang. Itu yang disebutkan dalam tarikhnya Ibnu Katsir. Jadi ada Utsman bin Affan wa zaujatuhu Ruqayyah bin ibnatu Nabi, kemudian Abu Hudzaifah, terus Sahlah bin Suhail, Zubair bin Awam dan seterusnya. Itu yang golongan pertama, termasuk yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Walakin musyriki Makkah. Jadi kalau yang di-share sama Nafis ini menjadi mutada tuh musyriki, tapi karena ini bentuknya nasab ya, jadi walakinna saja, walakinna musyriki Makkah. Lan tetapi ne piro-piro wong musyrik kota Mekah arsalu iku padha ngutus sapa musyrikun warahum ing dalem burine al muslimin. Rasul ini ngutusan loro. Jadi setelah mendapat kabar orang-orang Islam yang disiksa di Mekah kemudian hijrah ke Habasyah, orang-orang yang dari Mekah itu ngirim lagi utusan untuk melakukan negosiasi dengan Raja Najasyi. Min duhatil Arabi saking macane wong Arab, ya orang-orang terpandang lah. Wa huma lan utawi rasulani Amr bin As iku Amr bin As, wa Abdullah bin Rabi'ah lan Abdullah bin Rabi'ah. Qabla yuslima ing dalam saat durunge yen to mancing Islam sapa rasulani. Oke, riwayatin niku tetep ing dalam suci riwayat anna rasul asani utawi riwayat anna rasul asani. Anna Rasulullah setuhune putusan asani kang kapindho Imarah bin Al-Walid iku Imarah bin Al-Walid. Jadi ada yang mengatakan Abdullah bin Rabi'ah, ada juga yang mengatakan Imarah bin Al-Walid. Wa kana lan ono ma'a Rasulullah ini tetap ing dalam satane putusan loro. Hadiyatun apa hadiah yahmilani. Nah ini hadiyatun walaupun menjadi isimnya kana. Kalau fi'il sama fa'il kan harusnya setara dalam mu'anas dan juga mudzakarnya. Cuman ini disebutkan wakana bukan wakanat, itu boleh karena dipisah sama ma'a Rasulullah ini. Jadi boleh aja nggak nulisnya wakanat. Jadi jangan disalahkan. Benar itu udah ada kaidahnya. Wa kana lan ono ma'a Rasulullah ini tetep ing dalem sartane utusan loro hadiyatun apa hadiah yahmilani kang gawa karone sapa Rasulani ha ing hadiah ila hasyiatin Najasyi marang hasyiah itu maknanya pinggir ya, maksudnya orang di sekitar Najasyi, Raja Najasyi ya ring satu lah. Lekayat toridu supaya yento nolak sopo hasyat Najasyi al muhajirin yang piro-piro kang hijrah min bila dihim saking negorone muhajirin. Jadi setelah ada orang-orang Islam yang hijrah ke negeri Habasyah, kemudian kaum kafir Quraisy itu mengutus 2 utusan untuk melakukan negosiasi. Negosiasi yang pertama mereka membawa hadiah, melakukan gratifikasi lah ya. Jadi ngasih hadiah kepada orang-orang di sekitar di lingkaran Raja Najasyi. Supaya apa? Supaya kalau Raja Najasyi tanya, otomatis kan tanya dengan pembisiknya kan, maksudnya orang di sekitarnya. Nah orang di sekitar ini sudah diamankan, disuap menggunakan hadiah. Tujuannya apa? Agar kaum muhajirin ini dikembalikan, maksudnya ditolak agar kembali ke Mekah. Ya, politik juga ini. Waqala lan ngucap sapa Rasulani sapa utusan loro ila Najasyi marang negara marang Raja Najasyi. Ba'da anis ta'amala ing dalam sawise yen nandangi ataupun nglakoni sapa Rasulani hasyatal maliki ing pira-pira wong kang pinggire raja ataupun orang ring satunya raja lah. Ayyuhal malik, eling-eling raja, laqad doa, yektine teman-teman wis ngungsi ila baladika marang negara tuan minna saking golongan kita. Gilmanun sapa pira-pira wong
Gilman itu bocah nom lah, para pemuda. Sufaha ukang bodoh-bodoh, goblok kabeh katanya. Faroku kang misahi sopo Gilman dinahum ing agamane Gilman wadina kaumihim lan agamane kaume Gilman. Walam yadkhululan orang melebu sopo Gilman fidinika ing dalam agama sira. Balja ubalik teko sopo Gilman di dinin kelawan agama terusnya apa ya, di balja ubidinin ebtada'u kang gawe bid'ah atau anyar-anyar sopo Gilman hu ing jin la nu'rifu kang orang ngerti sopo kita hu ing ad-din nahnu yo kita wala antum lan ora sira kabeh. Waqad bu isnalan teman-teman dan utus sopo kita ilaika marang tuan atau marang sira lah, maksudnya ke raja. Fihim ikut tetep ing dalam Gilman ya. Asyarafu qaumihim utawi luwih mulia-muliane kaume Gilman in abaihim saking pira-pira bapane Gilman wa amamihim lan pira-pira pamane Gilman. Ditarunda supaya ento nolak sapa tuan hum ing Gilman alaihim larat ing atase Gilman. Jadi negosiasi yang pertama yang dilakukan ini saya lebih enak karena menjelaskan itu babnya bukan hikmah ya. Jadi secara aja. Beda dengan penjelasan hikmah diutusnya Nabi, hikmah diutusnya para risalah dan lain sebagainya. Itu harus menemukan titik di mana oh ternyata diutusnya ini menghasilkan hikmah. Yang bisa menangkap hikmah itu orang-orang yang bijaksana ya, orang-orang yang sudah memiliki sense yang sangat kuat sehingga dia bisa menangkap sesuatu dari fenomena yang terjadi untuk diambil pelajaran. Kalau ini babnya ya bab sejarah aja. Kalaupun ada hikmahnya mungkin bisa diambil masing-masing. Nah, negosiasi yang dilakukan oleh para utusan musyrikin ini gimana? Dia mengatakan kepada Kanjeng Nabi, laqad doa ila baladika minna gilmanun sufaha. Jadi yang hijrah ke negara kamu itu orang-orang yang bodoh. Yang tentunya itu berimplikasi pada akan merepotkan. Ibaratnya kita dapat pengungsi, misalnya Indonesia ini dapat pengungsi dari negara-negara lain yang dia udah bodoh, misal terus kemudian membawa penyakit, itu kan akan menjadi masalah bagi negara yang didatanginya. Nah, mereka itu melepaskan diri dari agama kaumnya, tapi nyampe ke negara Habasa, mereka juga nggak akan memeluk agama yang dianut oleh rakyat Habasa. Tapi mereka membawa agama baru, katanya. Yang kita, nahnu wala antum, kita semua ini nggak mengetahui agama tersebut. Nah, utusan ini diutus oleh untuk mengembalikan para yang hijrah tadi. Selanjutnya, wala manadzarulan ing dalam sumangsana ningali sopal maliku sopo raja ila hasyatihi marang ring satunya Malik lah, maksudnya hasya pinggir-pinggirnya Malik. Jadi benar, secara logika ketika raja ditanya tentu akan bertanya kepada orang kepercayaannya. Nah, orang kepercayaannya ini tadi kan sudah dikasih hadiah tuh, agar keputusan ataupun bisikan yang masuk ke dalam raja itu sesuai dengan keinginan dua utusan tadi, jadi biar ditolak. Fa aja mongko jawab bihu ing al Malik man sapa wong waqat kang tumiba sapa man waqat kang tumiba fi yadihi dalam tangan man hadaya Quraisyin opo hadiah di Quraisy. Jadi yang menjawab itu orang yang sudah mendapat hadiah yang dibawa oleh utusan tadi. Innal haqqo katanya. Setune perkara kang hak maiku perkara kala kang dawuhu ing mak hadzani rajulani
sopo iki wong lanang loro. Ya benar, karena dia udah disuap, ya udah jawabnya apa yang dikatakan oleh dua orang ini yang melaporkan kepada raja agar para muhajirin ini ditolak, deportasi. Nah, maka jawabannya tentu kayak gitu karena dia udah disuap. Fal wajib mengetahui kang wajib ayyuradda iku yen to den balekake haula iso mengkono muhajirin ila ahlihi marang keluargane muhajirin. Walakin Najasi lan tetapi nek utawi raja Najasi lam ya baik ora peduli sapa Najasi bi kaulihim kelawan ucapane hasiah ya. Hatta yasma sehingga kerungu sapa Najasi kalamal muhajirina ing pengucapai pira-pira wong kang hijrah. Oh iya, minta tolong di share screen ya. Aku pakai HP soalnya. Share screen dulu lah. Iki sing share screen sapa bis? Aku Mas, sik. Ya wes, santai nih wes. Lali aku. Nah, ini udah belum? Ya, ayo Mas, lanjut. Ya. Hatta yasma'a sehingga kerungu sapa an-Najasi, Malik atau Raja Najasi kala muhajirin ing ucapane pira-pira kang hijrah wa qaulihim lan ucapan wa qaulahum lan ucapane muhajirin fi hadza zami ing dalam iki penyono. Pada mongko ngundang sapa an-Najasi bihim kelawan al-muhajirin faqadimu mongko ngadep sapa al-muhajirin ilaihi marang Najasi. Nah, ini hebatnya raja ya, nggak bisa langsung dibisiki orang sekitar. Jadi nggak mau, saya pokoknya pengen langsung dapat keterangan dari orang hijrah tadi. Kemudian mereka dipanggil lah semua. Faqadimu mongko madhep sapa muhajirin ilaihi marang Najasi walam yasjudulan ora sujud sapa muhajirun lahu marang Najasi tahiyatan krana penghormatan kama hiya kaya oleh utawi tahiyat ada tuhum iku dadi adate warga Habasyah itu. Jadi mereka dipanggil saat menghadap Mas Asep mana? Boleh gue sinyal tri wae. Padha wae karo Tommy. Wifi-ne durung bayar kuwi. Aku pakai internet sore ngene iki. Wifi-nya pasti di home. Zoom-nya hilang ya tuh Mas Asep tuh. Iki ilmu hilang ala Naruto ya. Oh gitu, ya. Nggak ada. Pas itu aku tanya yang nganter, katanya kan diantar lagi Senin gitu. Dengan kelas dasar. Kurang 60. Nah itu mau harganya 200. sorry. Belinya Aku keluar ya? Iya Mas. Ya, itu adminnya siapa tuh di ini dong di mic yang enggak. Ya, sorry. Lanjut ya. Biar nyampe nih targetnya. Halo.
Soalnya kan kemungkinan itu ordernya dua Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kama hiya kaya oleh utawi tahiyat ada tumiku ada kaum Habasyah. Pakola mongko ngucap sapa al maliku sapa raja li Ja'far marang Ja'far. Ja'far. Ma balukum. Maiku apa balukum utawi tingkah sira kabeh atas juduna ora sujud sapa sira kabeh limarang ingsun. Jadi setelah menghadap ketika enggak sujud ditanya. Kenapa kamu enggak sujud sebagai penghormatan yang menjadi adatnya di sini? Faqala monggo ngucap sapa Ja'far sapa Ja'far. Inna setuhune kita la nasjudu iku ora sujud sapa kita illa lillahi angin marang Gusti Allah Rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Summa sa'ala mongko keri-keri takon sapa raja sapa Najasyi hum ing al muhajirin andinihim saking agamane al muhajirin al jadi di kang anyar. Dan ditanya agama yang baru itu gimana sih? Fa ajaba mongko jawab hu ing al Najasyi Ja'far bin Abi Thalib sapa Ja'far bin Abi Thalib. Bi kaulihi kelawan pengucapan Ja'far bin Abi Thalib. Jadi sebelumnya itu kalau di dalam kitab tarikh yang lain itu dijelaskan membaca surat Maryam yang kaf ha ya ain ya itulah yang hafal Quran yang kaf ha ya ain shad itu dan seterusnya lah. Nah itu membaca ayat itu. Jadi perlu diketahui Raja Najasyi ini memegang agamanya Isa bin Maryam. Jadi tentu ketika dibacakan surat Maryam sedikit banyak tahu tentang sejarahnya dan lain sebagainya sehingga tersentuh dan menangis lah. Ayo hal malik eling-eling raja kunna ono sapa kita kauman iku kaum ahla jahiliyah kang ahli bangsa kaum jahiliyah. Ana abudu nyembah sapa kita al asnama ing berhala wa naqulu lan mangan sapa kita al maitata ing bangkai wa nati lan nekani sapa kita al fawahisha ing pira-pira perkara kang jeber perkara yang tercela. Orang kaulan mengkot sapa kita al arhama ing pira-pira sedulur sanak raket. Wanusi ulan gawe ala sapa kita al jiwara ing pira-pira tangga. Kaya kululan mangan sapa kita Waya kululan mangan sapa alqawi sapa wong kang kuat minna saking kita adhaifa ing wong kang lemah. Jadi diceritakan dulu nih, kami itu berangkat dari kaum jahiliyah yang menyembah berhala, memakan bangkai, kemudian perbuatannya tercela, mabuk-mabukan, saling berantem, bunuh dan lain sebagainya. Kemudian memutus tali silaturahim, yang kuat memakan yang lemah. Hatta bahasa sehingga mutus sapa Allah Gusti Allah fina ing dalam kita rasulan ing utusan minna saking golongan kita. Nu'arifu kang ngerti sapa kita nasabahu ing nasabe rasul wasid kohulan bener rasul wa amanatahu lan dan percayaane rasul. Jadi sampai Allah mengutus seorang utusan dari golongan kita sendiri, dari golongan kami, yang secara jelas kami itu tahu nasabnya bagaimana, kan termasuk cucunya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu pemegang kekuasaan Ka'bah. Dari ke atasnya juga mbah-mbahnya Nabi itu pemegang kunci Ka'bah, termasuk bin Hashim, terus bin Abdi Manaf dan seterusnya itu pemegang kekuasaan di Mekah. Tahu nasabnya bagaimana, perilaku benernya bagaimana, dia itu jujur, bisa memegang amanah. Jadi seperti yang kemarin dibahas ya, orang Mekah itu sebenarnya nggak benci kepada Kanjeng Nabi karena perangainya Kanjeng Nabi itu sudah mulia. Cuman bencinya ya karena bawa agama baru aja gitu. Nah,
bagi yang percaya tentu akan lebih mudah karena tahu kepribadiannya Kanjeng Nabi, dia itu nggak pernah berbohong, sehingga membawa risalah baru pada percaya. Pada mongko ngajak sapa Rasul na ing kita ilallahi marang nyembah Gusti Allah linu wahida supaya yen ngijen nake atau mentauhidi sapa kita hu ing Allah wa na'budu lan nyembah sapa kita hu ing Allah. Wa amarolan perintah sapa Rasulna ing kita bisidqil hadis kelawan temene caturan atau omongan. Wa ada il amanati lan kani amanah wasilatirrahimi lan silaturahim nyambung sanak persaudaraan. Wa nahalan nyegah sapa Rasulna ing kita anil fawahisya sanging pira-pira perkara kang ber. Jadi dakwah pertama Kanjeng Nabi itu tidak menggunakan jepret-jepret ayat dalil enggak. Jadi cuma memerintahkan kalau ngomong yang jujur, terus kemudian kalau amanah ya ditunaikan, terus jangan memutus tali silaturahim. Itu. Jadi sama kayak mungkin ajarannya Wali Songo yang di awal-awal itu, mau limo yang penting enggak ini. Enggak sampai lanjut dijelaskan dalilnya kalau mencuri itu bla bla bla, enggak. Jadi tahap awal itu cukup begitu. Jadi yang penting kalau ngomong jujur, terus kalau diberi amanah ya dijalankan amanahnya, jangan memutus tali persaudaraan, jangan berbuat yang jelek ya, mau limo kayak tadi. Wa qauli zurilan pengucap kang goro. Pasodakna mongko benerake sapa kita hu ing Rasul wa amanalan ingin mani sapa kita bihi kelawan Rasul wa tabana lan anut sapa kita hu ing Rasul alama ing atus perkara ja kang teko bihi sapa Rasul bihi kelawan mak fa'ada alaina kau apa ya? Kau mana? Kaumuna. Nyatru, Mas. Nyatru. Ah, nyatru. Kok pakai dal ya? Fa'ada mongko nyatru alaina yang itu kita kaumuna. Sopo kaum kita. Fa'adibuna. Nah, ada bayar. Fa'adabuna mongko milarani sopo kaum. Na ing kita wa fatanuna lan fitnah sapa kaum ing kita fidinina ing dalam agama kita liyaruduna wa ento balik ake sapa kaum ing kita ila ibadatil ausani marang nyembah berhala falamma qaharu mongko ing dalam sumangsane nyerang sapa kaum ing kita dolamulan dolim sapa kaum ing kita kharajna mongko metu sapa kita ila biladika marang negara sira waktarna lan milih sapa kita ka ing sira warajauna lan nejo ataupun berharap sapa kita ala nuzlama ing yen to ora den klarani sapa kita ing daka ing dalem iku sira. Jadi berharap dengan hijrahnya ke negeri Habasyah tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana di Mekah gitulah. Kala dawu sapa Najasyi sapa Raja Najasyi hal ma'akum ana to ikut tetep ing dalam sira. Mau perkara ja mimma utawi perkara ja akan teko bihi kelawan sapa rasulukum sapa utusan sira kabeh. Anilahi saking Gusti Allah syai'an apane suci-wici. Kala ngucap sapa Ja'far. Naam yo. Terus apa yang coba yang disampaikan oleh utusanmu Rasul? Dijawab oleh Ja'far, na'am. Wa qara'alan maca sapa Ja'far alaihi ngatasé Najasyi ayat ini pira-pira ayat min surat Maryam saking surat Maryam. Ya kaf haya ain sad itulah yang hafal Quran monggo. Fa baka mongko nangis sapa Najasyi sapa Raja Najasyi hatta
ikhdolat. Nah, hatta ikhdolat sehingga teles lihyatuhu apa jenggote Najasyi. Sumanadhara mongko kere-kere ningali sapa Najasyi ilaman marang wong Allahu kang tetep ing dalem sandinge Najasyi. Faqala lan dawuh sapa Najasyi, inna hadza satuhune iki perkara atau ayat yang tadi dibacakan waladzi lan perkara kang ja'a kang teko bihi kelawan aladzi sapa Isa sapa Nabi Isa. Ini sesuai dengan apa yang menjadi ajarannya Nabi Isa katanya. Yukhrija iku yen li yakhruja iku yektine metu apa hadza min miskatin saking dalan ataupun cekungan lah, wadah lah. Wahidatin kang siji. Suma amaro mongko keri-keri perintah sapa Najasyi bil hadaya kelawan pira-pira hadiah anturoda tinggen to den baleake apa hadaya barudat mongko den baleake apa hadiah. Jadi suap-suap yang sudah dikasih oleh orang musyrik tadi, gratifikasi tadi, suruh dikembalikan. Barudat mongko den baleake apa hadaya ila Rasulullah ini marang utusan loro. Wasya ihimalan piro-piro apa itu bis Rasulaini syaun apa pengawal ntar cari dulu wahuwalan utawi Raja Najasyi, aku liku ngucap sapa Raja Najasyi, wallahi demi Allah, la uslimuhum ilaikuma abadan. Wallahi la uslimuhum. Allah demi Allah la uslimu ora bakal masrake sapa ingsun hum ing al muhajirin ilaikuma marang siroloro abadan ing dalam salawase. Jadi setelah melakukan negosiasi ya nggak bakal menyerahkan para muhajirin ini untuk dikembalikan ke negara Mekah. Walama kharajalan ing dalam sumangsane metu sapa rasulani sapa utusan loro. Masya Allah masih banyak banget ya. Walama kharajalan ing dalam sumangsane metu sapa rasulani sapa utusan loro ba'da malahiqa ing dalam sawise yen to tinemu humma tinemu apa mahuma ing rasulane minal fasli saking kegagalan wal arilan celok jadi ya malu lah. Hadasa mongko ngobrol wong loro ma'abadihi main dalam satane sebagiane rasulane. Waqala lan ngucap sapa rasulane lahu marang ba'd atau ata'lamu ayyuhal malik. Ata'lamu ngerti sapa sira ayyuhal malik sop he eling-eling raja madza ing opo yaqulu ngucap apa dinuha ula eopol agamane mengkono muhajirin fi Isa ing dalam Isa bin Maryam innahu satuhune Isa yaqulu iku ngucap sapa Isa Abdullah iku dadi kaulane Allah. Jadi negosiasi ulang nih. Terus agama kamu bagaimana? Karena agama mereka itu menganggap Nabi Isa itu Abdullah bukan Tuhan ya. Avatar dono torido sapa sira aman saking wong yaqulu kang ngucap sapa man dalika mengkono anahu yaqulu Abdullah anna Isa Abdullah fil masih ing dalam Nabi Isa al-Masih ing dalika ing dalam nalikane mengkono kaul innahu yaqulu Abdullah talaba nyupri sapa an-Najasyi sapa raja Najasyi al-Muhajirin ing pira-pira wong kang hijrah marotan ing dalam ambalan saniatan kang kaping
Palamma wasallu mongko ing dalam sumangsane tumeka sapa muhajirun ilahi marang Najasi qala ngucap sapa Malik lahu marang muhajirin maza ing opo qala ngucap dinukum opo agamane sira kabeh Isa saking kisahnya Nabi Isa. Qala ngucap sapa Ja'far bin Abi Thalib innahu satune din yaqulu iku ngucap sapa apa adin innahu satuhune Nabi Isa Abdullah iku Abdullah wa rasuluhu lan utusane Allah wa ruhuhu lan ruh Allah wa kalimatuhu lan kalimat Allah alqa kang nibake sapa Allah ing kalimat ruh ila Maryam marang Siti Maryam wa qala ngucap sapa Najasi sapa Raja Najasi inna ma bainat dinaini satuhune ing dalam antarane agama loro la aqala iku luwih kitik min hadza tinimbang saking iki perkara wa asyara lan tisara sapa Najasi ila udin marang kayu minal qasyi saking ratan. Jadi sesungguhnya dua agama ini lebih dekat dibanding itulah. Itunya itu artinya ya berdekatan lah, ajarannya berdekatan. Sumanadzara mongko kari-kari ningali sapa Najasi ila rasul ini marang utusan loro marotan ing dalam ambalan ukhra kang meneh bi aini kelawan meripate Najasi di ai ini kelawan meripate Najasi fakot mongko bloko. Jadi cuman dilirik doang, enggak sampai ditengok lah. Sumamara mongko kari-kari perintah sapa Najasi lil muhajirin marang pira-pira muhajirin ya ayat dulu kawan yang pengiup-ngiup sopo berteduh sopo al muhajirin fi jiwarihi ing dalam sandinge Malik malhuzina hale den lirik kabeh bi inayatillah kelawan pitulunge Allah ila ayatawajjahu marang yen to madhep sopo al muhajirun ila biladihim marang negarane muhajirin salimin hale wong kang selamat kabeh min ghairi adzar saking tanpa piloro ya yalhiqu kang tinemu apa ya tinemu so hum ing apa azahum ing muhajirin min ayyi makhlukin saking dene makhluk kana tinemu apa ayun. Pokoknya sampai dikawal lah, sampai selamat mereka saat pulang. Nah, kemudian wahadhihi lan utawi iki perkara maksudnya cerita bagaimana Rasul itu memilih daerah Habasyah, Ethiopia, kemudian tahu rajanya Najasyi itu bagaimana. Nah, ini mukjizatun iku dari Rasulullah marang kedua utusan Allah. Di hal ini merupakan mukjizat bagi Rasul. Lianahu karena setune Kanjeng Nabi ro'aiku ningali atau ngerti sapa Kanjeng Nabi istidada ada musyriki Makkah ta ing bang dadi banget pilarane pira-pira wong musyrike kota Mekah. Liman marang wong aman kang iman sapa man bihi kelawan Kanjeng Nabi. Faqala monggo ngucap sapa Kanjeng Nabi, law anakum lamun setune sira kabeh tafarraqtum iku misai sapa sira kabeh fil ardi ing dalam bumi hatta yaj'ala sehingga dadekake sapa Allah lakum marang sira kabeh farajan ing jembar wa makhrajan lan jalan keluar mimma saking perkara antum utawi sira kabeh fihi tetep ing dalam. Jadi jika menemukan kesulitan, insyaallah pokoknya diberikan jalan oleh Allah jalan keluarnya. Faqalu mongko ngucap sapa al muhajirun lahu marang Kanjeng Nabi. Wa ila aina tadhhab? Wa ila aina nadhhab? Lan marang dindinggon nadhabu budalan sapa kita ya Rasulullah utusane Allah. Faqala mongko ngucap sapa Kanjeng Nabi lahu marang al muhajirin. Jadi ilahahuna marang kono-kono panggona. Jadi pakai isyarat. Jadi mungkin mengarah ke selatan lah berarti karena arahnya selatan.
Jadi di zaman dahulu informasi belum cepat, internet belum ada, tapi Rasulullah bisa tahu ketika ditanya hijrah kemana, ke sana pokoknya, ke negeri Habasyah. Padahal informasi kan belum tahu. Ini termasuk mukjizatnya Kanjeng. Wa asyarulan isyara sapa Kanjeng Nabi lahu marang al muhajirin biadihi kelawan tangane Kanjeng Nabi asyarifat kang mulya ila biladil Habasyah marang negara Habasyah. Wa qala tahu sapa Kanjeng Nabi inna fiha. Nah, jadi selain nunjuk ke arah Habasyah, Kanjeng Nabi itu tahu ya, seolah-olah diperlihatkan di depan rajanya Najasyi itu karakternya bagaimana, kelakuannya bagaimana, itu tahu. Dan Nabi itu sudah yakin pokoknya kalau ngutus ke sana itu aman. Beda dengan ke Taif ya. Ke Taif itu kan dilempari. Fa inna fiha mongko setune kutut ing dalam bilad. Malakan oporojo, onorojo, ratu. Layar limu ora dolim ataupun milarani ya. Dolim lah pokoknya. Sopo Malik wala yudlamulan ora den dolimi ing dahu ing dalam sandingnya Malik ahadun sapa wong suwiji. Jadi raja yang baik agung lah, yang enggak melakukan perbuatan yang dolim. Wahiyalan utawi bilad maksudnya Habasyah di sini ardu sidqin iku dadi bumine kebenaran. Ya, Ethiopia lah sekarang. Fahajara mongko hijrah sapa sahabat ila biladil Habasyah marang negara Habasyah. Warau lan weruh sapa sahabat fiha ing dalam biladil Habasyah. Men akhlaqin Najasyi saking akhlake kaum Najasyi madak ma ing perkara zakar tukang ngucap supaya ingsun hu ing malaka marang sira bih bisoring lawan ringkes. Lanjut ya. Masih sabab meneh. Iya, tapi disingkat aja nggak apa-apa, Mas. Inti-intinya saja. Ya, Lebih banyak Jadi- ceritanya aja. Jadi di dalam terjemah itu kan dijelaskan suratnya Kanjeng Nabi dan penolakannya. Sebenarnya nggak ditolak loh. Itu kadang terjemah itu gimana ya? Jawaban, bukan ditolak ya. Itu kayaknya di share itu kan penolakan kan. Jadi hijrahnya kaum muhajirin ke negeri Ethiopia dan penolakan. Sebenarnya nggak ditolak. Justru dijawab suratnya itu. Makanya saat saya baca, waduh temanya kok kayaknya salah ya. Itu mungkin terjemahnya ya begitu ya. Jadi bukan penolakan. Jadi Rasul ngirim surat di yang kedua, kemudian dijawab surat tersebut. Rod itu kan memang artinya menolak ya. Cuman maksudnya di sini itu dijawab suratnya. Lanjut kitabun nabiyina ila Najasyi wa raddi alaihi. Ayah ada kitabun nabiyina ila Najasyi wa raddi alaihi. Nah, saya langsung bacakan saja nih suratnya Kanjeng Nabi kepada Raja Najasyi. Ingat ya, bukan ditolak tapi dijawab. Malah mendapat perlakuan baik kan di Habasyah. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin saking Muhammad Rasulillahi kang dadi utusan Allah ila Najasyi marang Raja Najasyi. Ashamah yo. Jenenge Ashamah. Ya kayak Ramses II, Ramses I lah. Jadi Najasyi, Raja Najasyi saat kurunnya dengan Kanjeng Nabi itu Ashamah. Wa kana lan ono Wakana lan ono sapa sama huwa ya sama al-malik itu rojo ala biladil Habasyati ing atase negara Habasyah ama ba'd. Nih suratnya ringkes banget tapi ya to the point.
Fa ini mongko sutuhun ingsun Ahmadu iku muji sapa ingsun ilahi kamarang sira. Allah ing Gusti Allah alladzi la ilaha kang la ilaha kang ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illa huwa angin Allah al malikul qudusus salamul mukminul muhaimin wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun anna Isa ibn Maryam satune Isa bin Maryam ruhullah iku ruh Allah wa kalimatuhu lan kalimat Allah alati kang alqa kang nibake sapa Allah ing ruh ila Maryam marang Maryam al batul itu tidak pernah head ya. Tiba tukang wangi al hasin tukang den reksa pahamalat mongko hamil sapa Maryam bisa kelawan Isa min ruhi saking ruhe Allah wa nafsihi lan peniupe Allah kama khalaqa kaya oleh nyiptake sapa Allah Gusti Allah Adam ing Nabi Adam biadihi kelawan kekuasaane Allah wa nafsihi lan tiupan ruhe Allah wa inilan setuhune ingsun suratnya ada uga iku ngajak sapa ingsun ka ing sira ilallahi marang nyembah Gusti Allah wahdahu ala suwijine Allah la syarika lahu wal mualatulan nuli-nuli ataupun berpegang teguh terus-terusan ala taati ing taati Allah wa tattabi'a lan yanto anut sapa sira ni ing ingsun wa tu'minulan wa tu'mina ya wa tu'mina lan ngimani sapa sira bi kelawan ingsun wabila diklan kelawan perkara akang teko apa ladini ing ingsun maksudnya Al-Qur'an ya fa ini mengkostuna ingsun Rasulullah iku utusan Allah wa ana utawi ingsun ad'u iku ngajak sapa ingsun ka ing sira wa junudaka lan pasukan sira ilallahi marang nyembah Gusti Allah taala. Jadi itu the point dalam suratnya itu mengajak untuk beriman ya diawali dengan menyebutkan dulu cerita Nabi Isa itu begini itu anaknya Siti Maryam dan seterusnya lah bukan Tuhan Nabi Isa itu kemudian mengajak untuk beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan juga beriman kepada Allah ya. Waqad balagtulan teman-teman nekaake sapa ingsun. Maksudnya mengajak ke dalam kemarahanmu balik. Wa nasahtulan nasihati sapa ingsun. Fa aqbil mongko nerima sapa sira nasihati ing nasihat ingsun. Wa qad buis itu ya waqad bahas tuh lainnya burem ya waqad bahasulan teman-teman wis ngutus sapa ingsun ilaikum marang sira kabeh ibnu ami ing anake paman ingsun yaitu Ja'far Ja'far wa ma'ahulan iku tetep ing dalam sartane Ja'far nafarun utawi golongan ontan-ontan lah minal muslimin saking pira-pira wong Islam fa in ja'u mongko lamun padha teka sapa nafarun ka ing sira fa aqarra mongko ngakoni sapa sira hum ing nafar ya wadak lan ninggali sapa sira at-tajabura ing gumedhe wassalamu ala man atba'al huda. Ini penutupnya wassalamu alaikum keselamatan alaman ing tetep ing atas wong atba'a kang anut sapa man al huda ing petunjuk. Itu suratnya. Nah, ini hebatnya nih ya. Saya bacakan lagi lah dikit. Fala mawasala al-kitab ila najasi wa du'ahu ala ainaihi wa Wa'adzamahu. Oh iya. Wa'adzamahu. Jadi saat nyampe suratnya tersebut ditaruh dia di
kayak di Indonesia itu dicium lah gitu ya. Dicium suratnya tersebut dan diagungkan. Kemudian turun fajalasa alal ardi wa qad wada'al kitab fi haqqin minal aj sinil fil. Jadi surat tersebut akhirnya ditempatkan di Gading Gajah karena Gading Gajah mungkin tempat istimewa ya. Jadi saking berharganya lah. Jadi sampai Raja Najasyi itu bilang gini, wallahi la tazalu al-habasha bi khairin ma baqiya hadzal kitab fihim. Jadi saya bersumpah negeri Habasha ini nggak akan berubah, tetap melakukan kebaikan selama surat ini masih ada lah ya. Jimat juga ntar jadinya ya, mungkin. Ya itulah. Terus kemudian ini dibales suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila Muhammadin Rasulillahi minan Najasyi ashama. Salamun utawi keselamatan alaika buka tetap sesiro ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuhu la ilaha illallah alladzi hadani ilal Islam. Alladzi kang hada kang nuduhake sapa aladzini ing ingsun ilal Islam marang Islam. Amma ba'd faqad wasalamu ka teman-teman wis tumekone ingsun kita buka apa surat sira surat kuan ya Rasulullah. Wa mangko utawi apa zakar tak kang nutur sapa tuan fihi ing dalem surat itu atau kitab min amri Isa saking perkorone Nabi Isa bin Maryam fa rabbis samaa'i wal ard mongko dempe pangerane langit wal ardi lan bumi inna Isa ibni Maryam saya sidu ora nambahi sapa sapa Isa alama yang tersebar perkara Jakarta kang nutur sapa sira wala ala qatama bainan nawati wal qamhi. Ya maksudnya cerita yang kamu sampaikan itu spesifik bener lah. Enggak melenceng sama sekali. Faqad arafna bima bu'ista bihi ilaina wa syahidna bi annaka rasulullahi sidqan musaddiqan wa qad bay'atuka bi wasitat ibni amika. Jadi oke, kemudian Raja Najasyi beriman, mengakui Rasulullah dan membaiat dirinya melalui ibnu amika yaitu Ja'far wa aslamtu ala yadaihi lillahi rabbil alamin. Wassalamu alaika warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wallahu a'lam. Udah ya. Nah, jadi intinya judulnya itu penolakan, bukan penolakan ya. Udah itu aja sih yang aku komentari, bukan penolakan, tapi suratnya dari Kanjeng Nabi itu dijawab. Bahkan Raja Najasyi membeat dan beriman kepada Kanjeng Nabi. Wallahu a'lam. Guys. Terima kasih Mas Asep. Ya, sama-sama. Koreksi wene Mas yang salah ya. Yang tadi tuh sih yang itu loh Mas. Yang ila rasulaini wasya'uhuma. Ila rasulain wasyaihima itu nyiarake. Huma ing rasulain wahwa utawi Najasyi iku yaqulu ngendika sapa Najasyi wawahi demi Allah la aslama ora nyerahake nyerah aslamu ora nyerahake sapa ingsun nyerahake kok Mas. Iya, aslama uslimu kan berarti. Aslama yuslimu berarti la uslimu ora nyerahake hum ing sira kabeh ilaikum hum sapa ingsun hum ing
Muhajirin. Muhajirin ilaikum maring Rasulain. Nah, bacaan itu. Ah, Mau Ada yang Syiah apa? bertanya ini. Syiah apa? Ya Syiah ilai. Nyiarake Wasya- ketok Katanya Nyiarake. Wasyiahima itu rombongan. rombongan iya. Aku mikirnya Rombongan. gitu. Jadi Ontan-ontan kemarin lah. Syiah Golongan ya. Kayak Tapi kemarin kan pantan Syiah iki kan golongan. pantan. Oh iya, Pantan. Ding. Ontan-ontan Pantani. golongan. Oke, Ya, oke. ya, Ada golongan. yang bertanya barangkali. Siapa ini yang mau bertanya? Bintang atau pertanyaan. Aku lebih enak Berarti- yang nggak ada hikmah ya. Pokoknya sejarah doang nih. Loh, ini hikmahnya banyak ini, Mas. Iya, cuman kan nggak spesifik kayak hikmat tuh irsalir rasul. Itu lebih berat. Ini cuman sejarah, cuman kalau diceritakan memang ada hikmahnya gitu. Hikmahnya apa? Kalau pengen negosiasi, pegang dulu orang sekitarnya. Wah, berarti Aduh. mengajarkan gratifikasi ini, Mas. Biar jalannya mulus. Pegang pembisiknya, bro. Gratifikasi yang gagal. Iya kan. Karena pemimpinnya jos iku, Mas. Berarti ini, Mas. Hikmah yang bisa diambil sih menurutku kalau jadi pemimpin itu jangan percaya pada satu sumber. Harus 2 sumber agar bisa diperbandingkan. Betul. Ora, Gus, tambahan itu tadi kalau jadi pemimpin itu harus punya kemandirian berpikir sendiri. Itu kan tingginya udah dipengaruhi semua itu tadi soalnya. Iya. Wis di suap kabel. Terus tambahan mungkin sedikit ya. Raja Negus ini adanya Raja Negus ketika Islam itu nanti dan ketika beliau meninggal menjadi salah satu pertama kalinya adanya sholat gaib yang dilakukan Nabi untuk Raja Negus ini. Oh iya iya. Itu di beberapa sirah. Tapi kan memang masuk Islam. Aku ya itu judul itu dari terjemahan lah dan penolakannya kan kata-katanya gitu kan? Iya ya betul Mas. Itu iya, Rodu itu emang jawab itu seperti Rodu salam kan jawab salam. Iya bukan nolak, maksudnya suratnya itu dijawab. Nah itu nggak teliti tuh yang bukan penerjemahnya ya, yang baca terjemahannya. Tapi penerjemahnya juga Mas. Iya. Tidak mungkin maksudnya- dimana penolakan soalnya itu. Ya jangan nyalahin yang jauh-jauh, Beb, yang dekat aja. Nyalahin penerjemah kejauhan lah. Terus tadi ada yang mungkin rada menarik yang tentang Nabi itu menunjuk sebagai mukjizat tadi yang Nabi menunjuk kepada Habasyah Isyarah, untuk ya. apa namanya? Untuk di apa? Ya Allah Gusti untuk dihijrahi oleh orang-orang muhajirin. Itu salah satunya karena Nabi mengetahui bahwasanya di sana rajanya juga lebih bijaksana. Lalu ada satu yang menarik karena beliau tahu yang di sana itu adalah agamanya Nasrani. Nah, nantinya akan ada ayat yang turun di akhir juz berapa itu ya? 6 atau juz 6 kalau nggak salah. Yang la tajidanna asyaddan nasi adawata lil ladzina amanu yahuda. Yang satunya wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Jadi dalam nas Al-Qur'an juga sudah disebutkan bahwa orang-orang Nasrani itu yang paling dekat dan harmonis dengan orang-orang Islam. Sebagaimana yang kemarin pernah saya sampaikan bahwasanya orang Nasrani itu punya kedekatan yang lebih daripada orang Yahudi dan orang-orang kafir lainnya. Kalau di beberapa tafsir tadi saya sempat cek, ayat itu memang berkenaan dengan kejadian Raja Najasyi ini, Raja Negus. Dan salah satunya kenapa orang Nasrani kok dikenal seperti itu, karena di Ibnu Katsir ini disebutkan orang-orang Nasrani yang masih memeluk agamanya dengan baik, itu mereka pasti ala minhaji injilihi. Mereka akan beragama atau keberagamaannya
mengikuti apa yang disampaikan di Injil yang sesuai kasih dan sesuai cinta begitu. Makanya kenapa pada saat itu Nabi sudah mengira bahwa jika ada penindasan pun tidak separah yang dilakukan orang-orang Mekah, jika ada ya. Tapi nyatanya alhamdulillah Raja Negus pada saat itu menerimanya dengan sangat baik. Itu sih mungkin sedikit tambahan menariknya mungkin. Terus itu yang di kitab tafsir Ibnu Katsir ya, kalau nggak salah itu membaca juga yang wan najmi apa tuh surat itulah ayat itu, Bib. Nah itulah wan najmi dawa. Itu kayaknya ada. Entah bisikan sokon di Mas. Ya itulah, aku nggak hafal soalnya. Aduh. Kayaknya gitu. Jadi ada surat itulah, membaca surat itu juga. Apa ceritanya Nabi? Wallahu a'lam. Ya terus ini juga sebagai istilahnya ada hukum yang bisa diambil bahwasanya minta perlindungan atau suaka politik atau perlindungan tadi kepada non-muslim itu dibolehkan. Tidak semata-mata karena non-muslim jadi terus ya tidak boleh semuanya. Ntar sama orang yang sana itu dibilangnya gini, Bib. Tapi kan di suaka politik itu mereka suaka politik, tapi akhirnya bisa mengislamkan rajanya. Ntar repot juga tuh. Harus mengislamkan presiden ya ntar. Saya itu tertarik sama surat-surat menyuratnya Nabi Muhammad dan Raja Negus ini loh. Disurati sama si dia aja udah bikin berdek, apalagi disurati Nabi Muhammad. Makanya jadi jimat kan, suratnya ditaruh di gading gajah. Tapi kerennya itu ini Mas Asep. Nabi Muhammad itu dia memberikan awalan dari ajakan dia untuk bertauhid itu, dia membahas tentang Isa. Nah ini apakah juga bisa menjadi cara diplomasi kita ketika menyurati seseorang gitu? Iya emang. Tapi emang yang gitu. Ini Thomas yang bahaya juga adalah kalau nggak dijelaskan itu bisa simpang siur, karena Nabi Muhammad berkata kan wa asyhadu anna Isa banu Maryama ruhullahi. Nah ini kan seperti anaknya Tuhan karena ruh yang ditiupkan oleh yang seperti, nah itu untungnya dijelaskan di bait-bait selanjutnya yang mana bi Isa min ruhihi wa nafakhahu kama khuliqa Adam biyadihi wa nufikhahu. Itu ya Mas ya. Ya. Selain itu juga Nabi Isa ruhullah itu emang ininya Gus, apa kayak sebutannya kan. Benar ya. Nabi Musa nanti kalamullah, yang Nabi Ibrahim kalimullah itu. Nabi Musa. Nabi Ibrahim itu ada yang tanya kan? Juga itu Gus di chat. Dua utusan yang dikirim itu Mas Asep, silakan dijawab Mas. Kaum mengutus dua utusan negosiasi, pertama memberi hadiah di lingkungan Raja Najasyi, dan yang kedua apa nih? Jadi dua utusan itu maksudnya dua orang. Jadi dua orang itu diutus. Cuman kan dua orang ini tentu pada kenyataannya tadi Wasya Ihima itu lebih mengarah dia juga punya pengawal. Cuman memang pionir itu dua orang, jadi diplomatnya itu dua orang. Jadi bukan dua jenis utusan. Dua orang memang, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin siapa ya satunya lagi ya, lupa ya. Amr bin As dan baca dulu. Permisi itu Eropa. Abdullah bin Robi'ah ya, itu yang masyhur ya. Walaupun yang mengatakan juga ada yang Imarah bin Al-Walid. Jadi dua utusan itu maksudnya ya dua orang, bukan yang satu pekerjaannya ini, utusan yang kedua negosiasi, enggak. Jadi yang membawa
membawa uang sogok dalam tanda kutip, itu ya 2 orang itu. Memang diutus oleh kaum musyrik Mekah untuk melakukan negosiasi dengan Raja Najasyi. Termasuk yang adu argumen. Adu argumen tadi kalau dibaca, kalau diingat panjang juga tuh. Argumen pertama dikeluarkan, kemudian dijawab oleh Ja'far. Berhenti dulu kan ada beberapa jeda, kemudian tanya lagi sama ditanya lagi sama raja, kemudian argumen kedua dari kaum musyrik itu, utusannya itu keluar lagi, kemudian dijawab lagi oleh Ja'far. Lah itu agak prosesnya kelihatannya memang agak lama. Cuman 2 utusan ini memang ditugaskan yaitu untuk melakukan negosiasi ke Raja Najasyi, dan alat negosiasinya salah satunya ya nuap orang sekitarnya itu, orang kepercayaan Raja Najasyi. Itu ya. Assalamualaikum Mas Asep. Izin bertanya Mas. Ya, waalaikumsalam. Monggo. Mas, berarti Raja Najasyi ini masuk Islam sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah, gitu ya? Atau? Betul. Kalau lihat dari itu kan, Kalau lihat dari hijrahnya teksnya gitu ya? tahun ke-6 dari kenabian, dari kerasulan. Tahun ke-6 dari kerasulan. Di referensi yang lain pernah saya baca itu ketika ada perjanjian Hudaybiyah, berarti kan itu sudah berada di Rasulullah, posisinya sudah berada di Madinah, ada jeda waktu 10 tahun dilarang untuk melakukan genjatan senjata, dan itu salah satunya dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk menulis beberapa surat ke raja-raja di sekitar Arab gitu. Nah, salah satunya di situ ditulis Raja Najasyi. Nah, Raja Najasyi lah yang kemudian menerima surat itu dan kemudian memeluk Islam. Nah, ketika saya sandingkan itu dengan penjelasan yang barusan gitu, saya agak bingung sebenarnya. Jadi Raja Najasyi ini masuk Islamnya, memeluk Islamnya berarti memang ketika sebelum Rasulullah hijrah, dalam artian ketika Rasulullah masih berdakwah di Mekah, atau setelah dikirimkannya surat ketika masih berlangsungnya perjanjian Hudaybiyah itu. Gimana, Mas? Ini dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi mulai perjalanan itu wa kana masiruhum fi Rajab sanata khamsin minan nubuwah. Jadi hijrahnya itu tahun ke-5 Hijriah, bulan Rajab. Kemudian waqaddimu fi Syawalin sanata khamsin minan nubuwah. Kemudian ya balik lah, nyampe lah bulan Syawal 5 Hijriah. Kalau di 5 minan nubuwah ya berarti dari umurnya Kanjeng Nabi 40 tahun ya, berarti saat Nabi berusia 45 tahun. Sedangkan hijrah ke Madinah itu tahun 10 kenabian ya kalau nggak salah. 10 apa berapa. Kemudian perjanjian Hudaybiyah itu 2 Hijriah kalau nggak salah. Ini lagi-lagi sejarah ya, rada susah. Tapi kalau diruntut dari referensi yang kita baca ini, saya 2 sih rujukannya, cuman kitab yang tadi sama tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan pokoknya mereka itu melakukan hijrah ke Habasyah itu tahun 5 minan nubuwah bahasanya. Itu referensi lain yang mengatakan Nabi saat genjatan senjata itu kirim surat termasuk ke Raja Najasyi, itu buku apa itu? Ada di ini Mas, di Hulasoh jilid 2. Saya mau ikut jawab ya, Mas Asep. Iya, boleh. Itu yang tadi ketika dibaca yang di kitab
hikmatu tasyri' itu udah dijelaskan Mas. Fi sanati sittatin minal hijrah. Jadi Islamnya itu nanti, bukan pas saat itu ada datang rombongan terus dia Islam, tapi Islamnya nanti. Fi sanati sittatin minal hijrah. Jadi sesuai yang tadi pertama Mas Asep. Jadi setelah hijrahnya Nabi, baru Nabi kirim surat. Bukan minan nubuwah ya? Bukan. Itu yang di kitab ada, yang kitab yang pertama, paragraf pertamanya. Pada tahun 6 Hijrah, Nabi baru mengutus Amr bin Umayyah Ad-Damiri. Oh iya benar. Sorry salah juga. Nggak kebaca tadi ya. Minal hijrah bukan minan nubuwah ya. Iya. Tapi hijrahnya itu tahun ke-5 minan nubuwah kan, kemudian ngirim suratnya itu 5 minal hijrah. Wah, jauh juga ya. Selisih 5 tahun. Iya. Ya itu banyak yang dikirimin surat sama Nabi. Termasuk Heraklius itu. Iya, termasuk Heraklius. Hercules. Ya ada yang bilang Hercules, ada yang Heraklius. Orang Arab Hirokla. Ini Negus aja Najasi. Kalau Hamengkubuwono apa ya bahasa Arab ya? Terima kasih Mbak Ulfa. Yang lain Mbak Ulfa atas pertanyaannya. Silakan barangkali ada yang bertanya lain. Ini nanti ada closing statement Mas dari Lizam. Closing statementnya Mas Asep, tapi dia konklusi dari Lizam konklusi ya. Kayak Kang Maman di santri kesayangan Jombang. Ya. Oke. Ada yang bertanya lagi selain Mbak Ulfa, silakan. Kursi kayak pimpin pelu. Nah, ini dong. Bintang ada yang bertanya nggak, Tang? Oke, silakan Mas Lizam untuk bertanya. Memberikan konklusi statement Bang Maman. Siapa? LT? Kang Maman. Kang Maman ya, Kang Maman. Aku singkat ya. Singkat pada jelas. Dilahiri. Bismillah. Untuk sikan secara padat dan jelas. Kalau kurang jelas mohon maaf ya Mas Mbak. Soalnya masih belajar, masih amburadul. Pokoknya itu intinya kemudian Nabi Muhammad itu membalas surat. Bentar. Ojo keliru-keliru kowe, Sam. Ayo langsung lanjut. Iklan, Mas. Maaf, Mas. Iklan. Pokoknya itu Nabi Muhammad itu membalas surat untuk raja tadi ya, apa namanya? Najasi, Raja Negus yang intinya itu yang mana Nabi Muhammad itu mengajak kaumnya dan raja-rajanya dan seperangkat dari kerajaan Najasi itu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Desi itu, Mas. Udah Mas, itu intinya dari intinya itu Mas. Intinya salah Mas. Yang balas itu gimana, Mas? Yang balas Nabi apa yang balas Raja Najas? Yang balas itu Najas. Jadi
Nabi Muhammad dulu Oh, yang menurati. Nabi Muhammad, ya Mas, salah. Pantas Dulu cintamu- itu cintamu Nabi tak Muhammad, terbalas ya. Nabi Muhammad mensurati Raja Najasyi dan kemudian dari Raja Najasyi itu membalas, Mas. Sorry, maaf. Itu, Mas. Nabi Muhammad pas ngirim surat, ngirim dibalas ya? Hah? Nabi Muhammad zaman ngirim surat emailnya apa? Kalian ngarep dibalas ya? Oke. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Kira-kira nggak ada ya. Kalau nggak ada kita akhiri. Monggo Mas Asep untuk memberikan closing statement. Barangkali dari kisah ini banyak hikmah-hikmah yang bisa diambil menurut pandangan Mas Asep dan Mas Labib barangkali dan yang lain-lainnya. Monggo. Mana ini Mas Asep ini? Baik. Ngaji-ngaji kayak gini bagus ya, karena ya kita dianggap sejajar. Tentu aku di dalam membaca juga pasti akan ditemukan kesalahan juga. Saling mengingatkan, saling memberi masukan. Pemeneh sudah 11 tahun berarti kan, 11 tahun aku serah mondok. Jadi ya wajar lah kalau ada yang salah-salah, jadi dibenarkan, jadi dikoreksi gitu. Biasa, bukan nggak mesti benar juga yang baca, ya kita saling kritis saja. Bisa aku nggak bisa jawab ya yang lain menjawab. Adapun hikmah yang kita pelajari dari tadi ya banyak lah yang udah disampaikan saat ngaji tadi, mulai dari negosiasi dan selanjutnya. Saya harap ya lebih cair aja nanti diskusi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walas ya, apa meh ditambahi, Bib? Saya tidak mau nutup pakai closing yang lebih jelek daripada yang tadi. Udah. Ada yang ditambahi nggak Mas Labib? Betul, tadi udah luar biasa, Mas. Nanti kalau ditambahin malah jelek nanti. Udah itu aja tadi. Oke. Siap. Terima kasih Mas Asep atas waktunya yang telah meluangkan waktu dari kesibukan di Jakarta. Teman-teman semua yang ada di GMI, dan di GMI ada Mas Mas Riza, Mas Ferry, Mas Bintang, Mas Ma'arif, dan teman-teman seluruh yang ada di Zoom, Mas Sihab dari Kendal, ya, Mas Arif dari Kolaka, Mbak Arifa, ini siapa ini? Saya kurang ini. Mbak Dian siapa ini? Rifa dari Metesa itu temanku. Oh, teman Dengar Eva Resti, Fuad, Suti, Mbak Heti, Mas Labib, Mbak Mila Islan, Mbak Mentrika Ranti, calon ME dari Unair, dan Mbak Saidul Umah, dan Mas Ulin. Wah, dan Mas Ulin ini. Dan Mbak Ulfa tadi ya, yang udah lokat duluan. Semoga teman-teman dari Zoom maupun di GMI bisa istiqomah. Besok itu kita akan membahas mengenai kesaksian bangsa Perancis atau bangsa Eropa terhadap Islam dan penganutnya. Insya Allah nanti dibacakan oleh Al-Fakir. Ahinal Giram. Dibacakan sama saya sendiri, Nafis Gifari. Ini membaca tapi nanti dikoreksi sama Mas Latif, Mas Asep, dan Mas Ma'arif dan teman-teman. Aku oleh kamu, Pak. Gimana Mas Bul? Parang isi Mas, parang. Aku meh yang statement tapi lali, aku ini nukil semua orang nganu ya nukil. Oh ya, monggo Mas Samsu, ya Allah. Aku tak eleng-eleng dosane lalen jenenge. Belum selesai dokter, orang wong kati. Kumisnya tebel, apa sing eling apane? Apa sih? Nang SDP. Prof Mujiono. Wah. Berapa beliau lah itu masih tebel. Ya. Aku jenis pengakuan ketemu Azum kelingan sih. Maksudnya takutnya beliau
referensi kitab kuning ini tentang soal peradaban ekonomi Islam, dia menyampaikan ke mahasiswa itu yang diambil dari kitab-kitab kuning, bukan dari buku terjemah. Jadi gini, sesama agama samawi antara Islam, Nasrani dan Yahudi itu pada awal-awal kenabian itu memang ada koneksi, istilahnya podo-podo dulu itu pernah diturunkan oleh Allah pada manusia. Hanya saja kan Yahudi sama Nasrani itu agak melenceng kan gitu. Jadi kedua pemeluk agama itu lebih menerima daripada orang Quraisy Mekah yang menyembah berhala gitu. Nah, kenapa itu menjadi alasan Nabi hijrah ke mana tadi ke Habasyah, dan menjadi salah satu alasan, meskipun alasan yang itu juga alasan yang diturunkan oleh Allah sebenarnya. Tapi kalau ke Madinah itu kan satu, orang Ansor itu kan leluhurnya Nabi dari ibu. Tetapi orang-orang Yahudi itu juga punya istilahnya punya hubungan emosional sebenarnya. Mereka pertama kali Nabi hijrah ke sana itu menerima sebenarnya. Orang Yahudi menyambut dengan baik, ikut antusias, tetapi orang-orang Yahudi di sana itu pada akhirnya menolak Nabi karena bukan dari kaum mereka. Mereka menginginkan Nabi akhir zaman itu dari Bani Israel. Beliau ngomongnya dulu gitu. Itu saja yang pengen tak sampaikan. Siap Mas Mabdu. Kayaknya ono buku sing masalah agama samawi ini bukan sih? Apik banget itu juga menjelaskan bagus. Aku nukil ya, paling aku panen. Oke, siap Mas Mabdu. Ini menjadi pandangan baru cerita kita di pagi hari ini. Makanya kan KTP itu saudara kakaknya Gus Yakut itu ketika beliau kemarin di Israel kan beliau yakin banget bahwa ada titik temu antara Islam dengan Yahudi dengan Bani Israel. Iya sih Mas, soalnya kan sama-sama ini ya. Yahudi, Nasrani sama Islam kan sama-sama agama samawi. Agama Ibrani. Besok ini kita membahas tentang kesaksian bangsa Prancis terhadap Islam dan penganutnya, Mas. Ini lebih seru lagi kayaknya. Ya. Ya, Bon, kita akhiri, ada tambah lagi Mas Mamdu? Ya, Oke. Kita akhiri diskusi ngaji kitab dan diskusi pagi hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Muhammadun walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.